رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menunjukkan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus kita terima tanpa terputus. Baik itu nikmat yang zahir, yaitu dunia dengan seluruh fasilitas kehidupannya, maupun nikmat yang batin berupa ketenangan, optimisme, kesabaran, kesyukuran, di mana itu semua bermuara pada satu nikmat utama, yaitu nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan ke dalam hati kita sebagai bentuk rahmatnya kepada hamba-hambanya. Maka marilah kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua limpahan nikmat itu, yaitu dengan menunjukkan kesungguhan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah kita telah membuktikannya dengan hadir di masjid ini, bahkan sebelum azan dikumandangkan, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat, sebagai bentuk ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga dengan menjauhi larangan-larangannya, karena hanya dengan cara itulah kita kelak akan mendapatkan rahmat Allah yang terbesar pada hari kiamat, yaitu diselamatkan dari beratnya ujian hari kiamat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, hidup ini adalah ujian. Sejak pertama kali manusia itu dilahirkan ke dunia ini sampai kelak dia menemui ajalnya, seluruh hidupnya berisi dengan ujian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan
semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi itu, untuk supaya kami menguji mereka manusia, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi, terkhusus pada hari Jumat, baik di malam Jumat ataupun pada siang hari Jumat. Karena di dalam surah Al-Kahfi ini terdapat berbagai macam fadilah serta pelajaran-pelajaran penting saat kita atau bagi kita di saat mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, kelak dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man qara'al 'ashral awakhir min suratil kahfi, usima min fitnatil dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, dia pun akan dilindungi dari fitnah dajjal. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Man qara'a 3 ayatin min awwali suratil kahfi, usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang membaca walaupun hanya 3 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia pun akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam hadisnya yang lain Rasul juga bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan menyinarinya di antara 2 hari Jumat. Bahkan Rasul juga bersabda, "Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul kahfi, la yadkhuluhu syaitanun tilkal lailah." Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Kahfi, maka setan tidak akan memasukinya di malam tersebut. Ini semua menunjukkan keutamaan surah Al-Kahfi. Dan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ternyata para ulama menyingkap bahwa tema umum yang dikandung dalam surah Al-Kahfi adalah menjelaskan kepada kita tentang 4 fitnah besar dalam kehidupan yang pasti akan dihadapi oleh manusia. Sebagian diuji oleh Allah dengan sebagian dari fitnah ini, sebagian yang lain diuji dengan semua fitnah ini. Karena itu menjadi penting bagi kita orang-orang yang beriman untuk mengetahui fitnah apa saja yang akan dihadapi oleh manusia, yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk orang-orang yang menang di dalam menghadapi fitnah tersebut, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang kalah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat yang tidak akan mungkin mampu dilewati oleh seseorang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah pertama yang dihadapi manusia adalah fitnah keimanan. Manusia sebagai orang yang beriman, dia pasti akan menghadapi ujian atas keimanannya, karena Allah tidak akan membiarkan seseorang mengatakan saya beriman sampai Allah benar-benar menguji apakah perkataan itu benar-benar tulus keluar dari hatinya atau hanya sekedar pengakuan secara lisan. Fitnah keimanan ini digambarkan dengan kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka hidup di tengah-tengah kemusyrikan, penguasa yang musyrik, para pejabat yang musyrik, rakyat yang musyrik. Mereka harus mempertahankan keimanan mereka, antara harus menyerah
lalu mereka dapat menikmati kehidupan dunia dengan berbagai macam fasilitasnya, atau hidup tersiksa menjadi buronan penguasa, tetapi keimanan masih tetap ada di dalam dada. Maka Ashabul Kahfi memberikan contoh kepada kita, hidup mengasingkan diri asalkan iman masih ada di dalam dada jauh lebih baik daripada hidup bergelimang harta, mendapatkan jabatan tapi harus menggadaikan keimanan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hal ini tentu amat sangat terasa dalam kehidupan kita di masa sekarang. Berbagai macam ujian datang menggempur kita dari segala sisi yang dapat melemahkan iman kita, iman anak-anak kita. Ia datang dari luar rumah kita, bahkan pun datang dari dalam rumah kita. Maka benarlah yang disabdakan Rasulullah SAW, akan datang satu masa di mana seseorang itu mempertahankan imannya seperti memegang bara api di tangannya. Mau dilepas itu sebuah keimanan, melepasnya artinya kebinasaan di akhirat. Tetapi ketika melepasnya berarti kebinasaan di akhirat, tetapi mempertahankannya di dunia dibutuhkan usaha yang sangat keras dan pengorbanan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, fitnah yang kedua yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah harta kekayaan. Semua kita sebagai manusia berharap diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, kekayaan yang kita harap-harapkan itu, kekayaan yang kita idamkan itu tidak lain pada hakikatnya adalah ujian. Begitulah yang difahami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau seorang raja, memiliki pasukan terkuat, memiliki harta kekayaan yang paling banyak, tapi di hadapan semua nikmat duniawi itu beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku, liyabluwani, supaya Allah dapat mengujiku, aashkur am akfur, apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur atau sebaliknya menjadi hamba yang kufur. Dalam kisah dalam surah Al-Kahfi, fitnah dunia ini digambarkan dalam pemilik dua kebun. Dia menyombongkan diri karena memiliki kebun yang begitu luas, mengalir di antaranya sungai-sungai, tanam-tanamannya subur, buah-buahannya begitu lebat. Ia menyombongkan diri di hadapan saudaranya, aku paling banyak hartanya, aku paling kaya raya. Saudaranya mengingatkan, tahukah engkau bahwa ini semua merupakan karunia Allah kepadamu agar engkau bersyukur kepadanya dan tidak mengkufurinya? Namun pemilik dua kebun ini tidak menggubrisnya. Maka apa yang terjadi? Dalam sekejap, kebun-kebun yang dia banggakan dan dia sombongkan itu hanya dalam waktu satu malam saja lenyap dilalap api. Tidak ada satupun yang tersisa. Maka dia pun mengatakan, aku menyesal seandainya aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita melihat dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, namun mereka lupa bahwa semua itu adalah merupakan karunia Allah supaya mereka menjadi hamba yang bersyukur dan jangan sampai menjadi hamba yang kufur. Sayangnya banyak di antara manusia yang kikir terhadap agamanya sendiri, kikir terhadap rumah Allah, kikir terhadap yatim piatu dan fakir miskin, sementara mereka begitu rela menggelontorkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian fitnah yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah ilmu pengetahuan. Hal ini dikisahkan dalam kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa merupakan kalimullah, Nabi yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah. Ketika ditanya oleh muridnya, siapakah orang yang paling cerdas di muka bumi ini? Maka beliau mengatakan, akulah orangnya. Ternyata jawaban ini kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam agar beliau berguru kepada hambanya yang saleh yang kemudian kita sebut namanya sebagai Nabi Khidir.
Lalu kemudian beliau Nabi Khidir ini memberikan syarat kepada Nabi Musa agar bersabar dalam belajar kepadanya. Namun apa yang terjadi? Nabi Musa ternyata tidak bersabar. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam hanya mendapatkan 3 pelajaran saja. Meskipun demikian 3 pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita mendapati fenomena di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang merasa telah dapat menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan sampai mereka merasa tidak mungkin lagi dapat dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berniat untuk kemudian menolak kematian. Mereka bahkan berniat menolak adanya Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Mereka tidak lain mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan ilmunya, mempertuhankan teknologi yang mereka agung-agungkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang keempat, fitnah yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah kekuasaan yang direpresentasikan dalam kisah Dzulqarnain, seorang manusia yang saleh, bertakwa, yang Allah jadikan pemimpin, yang ia telah berkeliling dari timur sampai barat dari muka bumi ini, yang kemudian dia dimampukan oleh Allah membangun tembok yang membatasi Ya'juj dan Ma'juj. Dialah sosok pemimpin adil yang telah dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya di hadapan fitnah kekuasaan. Dia menggunakan kekuasaan itu untuk menolong hamba-hamba Allah, membawa mereka kepada ketakwaan, membawa mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan beginilah seharusnya para pemimpin yang diamanahkan oleh Allah jabatan kepadanya, hendaknya ia dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kita mendapati di masa kehidupan kita di masa ini, kita mendapati para pemimpin-pemimpin yang curang, mereka korupsi, mereka memperkaya diri sendiri, mereka mengkhianati amanah rakyatnya, mereka tidak menjalankan tugas yang seharusnya mereka lakukan. Maka tentu ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, agar kita sebagai umat Islam dapat memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena dari umat yang baik, umat yang taat kepada Allah, kelak akan muncul, akan lahir darinya seorang pemimpin yang baik, yang soleh, yang adil, yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita simpulkan, untuk bisa menghadapi semua fitnah-fitnah tersebut jamaah rahimakumullah, apa kuncinya? Kuncinya adalah ar-rusydu, yaitu hidayah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang kemudian sekarang Allah rangkum petunjuk itu dalam kitab suci Al-Quran. Karena itulah di dalam awal surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Quran disebut Allah sebagai bimbingan yang lurus dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Karena itulah barang siapa yang mengikuti Al-Quran, luruslah hidupnya. Yang berhukum dengan Al-Quran, adillah hukumnya. Yang berhujjah dengan Al-Quran, kuatlah hujjahnya. Dan Al-Quran sudah jelas terbukti membawa kebaikan fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, benarlah kata ulama, umat Islam ini tidak akan kembali kepada kejayaannya sebagaimana dahulu, kecuali mereka kembali kepada apa yang membuat mereka berjaya dahulu, yaitu kembali kepada kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, memberikan hidayah, memberikan taufik untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah, bisa berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran, dan semoga Allah menjadikan umat ini umat yang meraih kembali kemuliaannya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil
tafsiril Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara hadzal din wa akhdhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum washba' ja'iahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.